Ini adalah kisah sebuah legenda kelam kembali bangkit. Cincin Raja Iblis, pusaka yang konon memiliki kekuatan kegelapan yang tak tertandingi, ditemukan oleh tangan yang salah. Dengan cincin itu, pemiliknya bisa memperoleh kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang mengerikan. Jiwanya akan dikorbankan untuk membangkitkan kekuatan iblis yang terkutuk. Ardhaka, seorang pendekar muda yang pernah hidup tenang, terseret dalam pusaran takdir setelah desanya hancur oleh pengaruh cincin terkutuk itu. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang kini hanya tersisa dalam dongeng, terdapat seorang raja yang berambisi menguasai dunia. Raja tersebut, bernama Rakasura, tidak puas dengan kekuatan yang dimilikinya sebagai manusia. Ia mencari cara untuk memperoleh kekuatan tak terbatas, dan dalam pencariannya, ia menemukan legenda tentang cincin Raja Iblis. Konon, cincin itu dibuat dari besi hitam yang ditempa di api neraka, dipenuhi kutukan yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang berani mengorbankan jiwanya. Dengan ketamakannya, Rakasura mengutus ratusan prajurit dan para dukun sakti untuk mencari cincin tersebut. Mereka menjelajahi hutan terlarang, mendaki gunung yang diselimuti kabut kutukan, dan menyelam ke dasar lautan, namun tak satu pun yang kembali. Namun, seorang pertapa tua muncul di istana membawa berita bahwa cincin itu tersembunyi di gua terdalam di Gunung Langit Kelam, dijaga oleh makhluk yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Tanpa ragu, Rakasura sendiri yang pergi ke tempat itu. Dengan jubah hitam dan pedang berlumuran darah, ia mendaki gunung yang seakan berbisik dalam kegelapan. Sampai di gua, ia bertemu dengan seorang penjaga raksasa yang bertanduk dan bermata merah menyala. Penjaga itu memperingatkan bahwa cincin itu adalah sumber kutukan abadi, tetapi Rakasura tidak peduli. Dengan sihir hitamnya, ia bertarung hingga akhirnya berhasil membunuh sang penjaga. Begitu Rakasura mengenakan cincin itu, sebuah kekuatan luar biasa mengalir ke tubuhnya. Otot-ototnya membesar, tatapan matanya menjadi gelap, dan suaranya bergema seperti petir. Namun, ia tidak menyadari bahwa bersamaan dengan kekuatan itu, ada harga yang harus dibayar. Jiwanya mulai dikonsumsi oleh kegelapan yang tak terelakkan. Ketika ia kembali ke istananya, rakyatnya melihat perubahan mengerikan pada dirinya. Sang raja yang dahulu berwibawa kini menjadi sosok yang menyeramkan, dengan aura jahat yang membuat siapapun gemetar dalam ketakutan. Namun, saat itu, tidak ada yang berani melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan awal dari kehancuran yang akan datang. Malam pertama setelah ia mengenakan cincin itu, langit berubah merah darah. Petir menyambar tanpa henti, dan gempa mengguncang negeri. Tanda-tanda kebangkitan kekuatan terlarang mulai terlihat. Namun, Rakasura justru merasa semakin kuat, semakin haus akan kekuasaan yang lebih besar. Para penasihat istana memperingatkan bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, tetapi raja tidak mau mendengarkan. Ia justru semakin sering melakukan ritual-ritual aneh, memanggil kekuatan dari dunia lain. Ia berpikir bahwa ia telah menjadi makhluk terkuat di dunia, tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah boneka dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui Rakasura. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan raksasa dengan tanduk api, tertawa sambil menarik rantai yang terhubung ke cincin di jarinya. Namun, setiap kali ia terbangun, ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Ia tidak tahu bahwa perlahan-lahan, ia sedang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hari demi hari, cincin itu semakin menanamkan pengaruhnya di dalam tubuh sang raja. Tidak hanya pikirannya yang berubah, tetapi juga kepribadiannya. Ia mulai kehilangan emosi manusiawi, tidak lagi merasakan belas kasihan, tidak lagi mengenal rasa takut. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menghancurkan dan menguasai. Pada suatu malam, ia memanggil pasukannya dan memberi perintah yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ia ingin menaklukkan negeri-negeri lain, bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai penguasa yang tidak bisa dihentikan. Ia ingin menjadi lebih dari manusia. Ia ingin menjadi dewa kegelapan. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa kekuatan itu bukanlah miliknya sepenuhnya. Ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang diberikan oleh cincin Raja Iblis semakin merasuk ke dalam jiwa Rakasura. Tak hanya dirinya yang berubah, tetapi seluruh istana pun mulai merasakan dampaknya.
Ruang-ruang yang dulu penuh kemegahan kini terasa suram dan dingin, seakan-akan dinding-dindingnya menyerap cahaya. Pelayan-pelayan yang dulunya setia mulai gemetar ketakutan setiap kali melihat sosok raja mereka melintas, karena mereka tahu bahwa sekecil apapun kesalahan bisa berujung pada kematian yang mengenaskan. Bukan hanya suasana istana yang berubah, tetapi juga negeri yang dipimpinnya. Tanaman-tanaman di ladang mulai layu tanpa sebab yang jelas, sungai-sungai berubah keruh dan berbau busuk, serta binatang-binatang ternak mati satu persatu. Para penduduk desa berbisik-bisik di balik pintu mereka yang tertutup rapat, mengatakan bahwa sang raja telah membuat perjanjian dengan iblis, dan kini seluruh negeri harus menanggung akibatnya. Di dalam istana, Rakasura semakin kehilangan kesadarannya sebagai manusia. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Suara gemuruhnya menggema di seluruh ruang tahta seperti suara guntur yang menandakan badai besar. Penasihat-penasihat kerajaan yang dulu setia padanya mencoba membujuknya agar melepaskan cincin itu, tetapi hanya kematian yang mereka dapatkan sebagai balasan. Dengan tatapan tanpa belas kasihan, Rakasura mengeksekusi mereka satu persatu. Darah mereka mengalir di lantai istana yang kini selalu basah oleh penderitaan. Malam-malamnya semakin dipenuhi oleh mimpi buruk yang tak tertahankan. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan-bisikan dari dimensi lain, suara-suara yang memanggil namanya dan menertawakan kejatuhannya. Ia melihat dirinya sendiri di masa depan, tidak lagi dalam wujud manusia, tetapi sebagai makhluk mengerikan dengan kulit menghitam dan mata membara seperti bara api. Namun, setiap kali ia terbangun, cincin di jarinya bersinar dengan cahaya merah gelap, seolah memastikan bahwa segala hal yang ia lihat hanyalah bayangan kosong. Para dukun dan tabib terbaik dari seluruh negeri dipanggil ke istana, dipaksa untuk mencari cara menghilangkan efek dari cincin tersebut. Namun, begitu mereka melihat sosok raja, mereka langsung menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kutukan itu bukan hanya tertanam dalam cincin, tetapi telah menjadi bagian dari tubuh dan jiwanya. Bahkan jika cincin itu dilepas, jiwa Rakasura tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dihantui ketakutan dan amarah yang terus bertambah, Rakasura mulai mencari lebih banyak kekuatan untuk menenangkan jiwanya yang semakin tidak stabil. Ia menggali setiap kitab sihir hitam yang bisa ia temukan, memanggil makhluk-makhluk kegelapan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu. Namun, setiap ritual yang ia lakukan hanya semakin menjerumuskannya dalam kekuasaan yang bukan miliknya. Ia merasa mengendalikan semuanya. Padahal ia hanyalah boneka yang tali-tali tak kasat matanya dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Di luar istana, para kesatria yang tersisa mulai merencanakan sesuatu. Mereka tahu bahwa jika ini terus berlanjut, seluruh negeri akan binasa. Bisik-bisik tentang pemberontakan mulai terdengar, dan beberapa pangeran dari kerajaan lain mulai bergerak secara diam-diam, mengumpulkan pasukan untuk menghentikan Rakasura sebelum semuanya terlambat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa raja mereka kini bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penguasa, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibunuh dengan pedang atau panah biasa. Dalam satu malam yang penuh dengan badai dan hujan deras, Rakasura berdiri di balkon istananya, melihat ke arah kota yang dulunya penuh dengan kehidupan. Kini, hanya kegelapan yang tersisa. Ia bisa merasakan ketakutan rakyatnya, merasakan dendam yang mulai tumbuh di hati mereka. Dan dalam dirinya, sesuatu berbisik. Suara yang selama ini ada dalam bayangannya kini terdengar begitu nyata. Suara itu mengatakan bahwa waktunya hampir tiba. Tanpa sadar, tangan Rakasura mulai bergerak sendiri. Cincin di jarinya berdenyut seperti jantung kedua, mengirimkan gelombang energi hitam ke seluruh tubuhnya. Ia tidak menyadari bahwa ia bukan lagi penguasa dari kekuatan itu. Sebaliknya, kekuatan itulah yang kini menguasainya. Dan perlahan, dengan setiap detik yang berlalu, ia semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di kejauhan, di luar tembok istana, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di puncak bukit, mengamati keadaan yang semakin buruk. Matanya yang penuh kebijaksanaan menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun, bahwa ini bukan sekadar tragedi seorang raja yang jatuh dalam kegelapan, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah lama terkubur, yang kini perlahan bangkit kembali. Di malam yang sunyi, ketika langit tertutup awan pekat dan bulan menghilang seakan bersembunyi dari kehancuran yang akan datang, Rakasura berdiri di aula utama istana, di hadapan cermin besar yang telah ada di sana selama berabad-abad. Cermin itu bukanlah cermin biasa.
melainkan peninggalan leluhurnya yang konon dapat memperlihatkan wujud sejati seseorang. Dengan tangan gemetar, ia menatap bayangannya sendiri, namun yang tampak bukanlah wajah raja yang dulu dikenal rakyatnya, melainkan sosok mengerikan dengan mata menyala seperti bara api, kulit yang mulai menghitam, dan aura kelam yang menyelubungi tubuhnya. Cincin di jarinya berdenyut semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sedang berusaha keluar. Suara-suara gaib yang sebelumnya hanya berbisik di pikirannya kini menggema di seluruh ruangan, menciptakan getaran yang mengguncang lantai batu istana. Saatnya telah tiba. Suara itu berkata, dingin dan penuh kekuatan. Bukan kau yang menguasai cincin ini, tetapi cincin ini yang telah memilihmu. Kau adalah wadahnya. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Rakasura terjatuh ke lantai, mencengkeram dadanya yang terasa seolah akan meledak. Otot-ototnya menegang, darahnya mendidih, dan tulang-tulangnya terasa seperti diremukkan dari dalam. Jeritan kesakitan menggema di seluruh istana, memaksa para pelayan yang tersisa untuk bersembunyi dalam ketakutan. Di luar, langit mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi merah darah, seolah-olah dunia pun merasakan kebangkitan kegelapan yang tak bisa dihindari. Para kesatria kerajaan yang masih setia berkumpul di luar istana, menyaksikan fenomena mengerikan itu dengan hati dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa raja mereka telah berubah, tetapi tak seorang pun menduga bahwa perubahan itu akan menjadi begitu dahsyat. Beberapa dari mereka meraih pedang mereka dengan erat, sementara yang lain mulai berdoa, berharap keajaiban bisa menghentikan bencana yang akan datang. Namun, harapan itu sirna begitu suara tawa menggelegar terdengar dari dalam istana, bukan lagi suara manusia, tetapi suara makhluk yang telah melampaui batas kodratnya. Dengan kekuatan yang meledak dari tubuhnya, Rakasura berdiri kembali. Mata merahnya bersinar dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Cincin Raja Iblis telah benar-benar menyatu dengan dirinya, menjadikannya lebih dari sekadar manusia. Ia kini adalah perwujudan dari kehancuran itu sendiri. Dengan satu langkah, lantai istana retak. Dengan satu gerakan tangan, angin ribut berputar liar di dalam aula, memecahkan jendela-jendela kaca dan menumbangkan pilar-pilar yang telah berdiri selama ratusan tahun. Saat itu juga, bayangan hitam mulai merayap keluar dari tubuhnya, membentuk sosok-sosok tak berwujud yang bergerak seperti kabut, mengelilingi ruangan dengan suara mendesis yang menyerupai jeritan para arwah terkutuk. Para pelayan yang malang tak sempat melarikan diri, tubuh mereka ditelan oleh bayangan itu dalam sekejap, menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka tidak pernah ada. Istana yang megah kini telah menjadi neraka di dunia, rumah bagi kegelapan yang semakin merajalela. Di luar tembok kerajaan, rakyat mulai menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Para ibu memeluk anak-anak mereka. Para lelaki bersiap untuk berperang meski mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi bukan lagi seorang manusia. Para pendeta dan dukun dari berbagai penjuru berkumpul, mencoba membaca tanda-tanda dari langit, mencari cara untuk menghentikan kebangkitan iblis yang kini telah mengambil alih tubuh raja mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa segalanya sudah terlambat. Pintu kegelapan telah terbuka, dan tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Di puncak bukit yang menghadap ke istana, lelaki tua berjubah putih yang sebelumnya hanya mengamati kini menghela napas panjang. Akhirnya, waktunya tiba, gumamnya pelan. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan sebuah gulungan kuno, yang berisi ramalan tentang kembalinya Raja Iblis. Di dalam gulungan itu tertulis satu kalimat yang membuatnya semakin yakin bahwa nasib dunia kini bergantung pada satu hal, pertarungan terakhir antara kegelapan dan cahaya, pertarungan yang hanya bisa dimenangkan oleh seseorang yang memiliki keberanian dan hati yang murni. Di kejauhan, di antara para kesatria yang berkumpul, seorang pemuda dengan sorot mata penuh tekad berdiri tegak. Ia bukan bangsawan, bukan kesatria ternama, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua itu, keinginan untuk mengakhiri kutukan ini, apapun risikonya. Sementara langit semakin memerah dan bayangan kegelapan mulai meluas ke seluruh negeri, ia menggenggam pedangnya erat-erat, bersumpah dalam hati bahwa ia akan menjadi orang yang mengakhiri teror yang telah dimulai oleh cincin terkutuk itu. Namun, ia tidak tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Rakasura yang telah sepenuhnya berubah bukan lagi seorang raja yang bisa ditantang oleh manusia biasa. Ia kini adalah perwujudan dari kehancuran itu sendiri, dan untuk mengalahkannya, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian dan senjata, dibutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam kedalaman hati seseorang yang benar-benar memahami arti pengorbanan. Dalam keheningan yang mencekam,
Saat bayangan hitam dari tubuh Rakasura menyebar seperti racun yang meresap ke setiap sudut negeri, sekelompok orang berkumpul di sebuah kuil tua yang tersembunyi di balik hutan lebat. Kuil itu telah berdiri selama berabad-abad, menjadi tempat peristirahatan bagi para pendeta dan pejuang yang mencari petunjuk dalam menghadapi kekuatan yang melampaui nalar manusia. Di dalamnya, obor-obor kecil menyala redup, menyoroti wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan namun tetap berpendar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di antara mereka, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di tengah ruangan, memegang gulungan kuno yang telah dibukanya sejak kejadian mengerikan itu dimulai. Ramalan ini telah lama disembunyikan. Suaranya dalam dan bergema di dinding batu kuil. Dahulu, para leluhur telah memperingatkan bahwa suatu hari cincin Raja Iblis akan menemukan wadahnya. Dan ketika itu terjadi, hanya seseorang dengan hati yang murni yang dapat mengembalikan keseimbangan. Tatapan para kesatria yang hadir terarah kepada seorang pemuda di antara mereka, satu-satunya yang sejak awal tidak pernah mundur dari takdir yang kini dihadapinya. Pemuda itu adalah Ardhaka, seorang anak petani yang tidak memiliki gelar kebangsawanan atau pengalaman bertempur yang memadai. Namun, sejak kecil ia selalu memiliki mimpi yang sama, melihat langit memerah dan bayangan hitam menyelimuti tanah airnya. Kini, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Ia menggenggam pedangnya dengan erat, menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk melawan kegelapan yang telah bangkit. "Aku tidak memiliki kekuatan seperti kesatria lain," katanya dengan suara bergetar. "Tetapi jika ramalan itu benar, aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengakhiri semua ini." Para kesatria di sekelilingnya menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang meragukan, ada yang mulai percaya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, melangkah maju. "Jika kau benar-benar ingin menghadapi Rakasura, kau harus memahami bahwa ini bukan sekadar pertempuran fisik," katanya dengan suara berat. "Cincin itu memiliki kekuatan untuk menguasai jiwa seseorang. Siapapun yang menentangnya harus memiliki kehendak yang lebih kuat daripada kegelapan itu sendiri." Sementara itu, di dalam istana yang telah berubah menjadi sarang kegelapan, Rakasura berdiri di atas singgasananya yang kini berlumuran bayangan pekat. Tatapannya menembus kegelapan, melihat pasukan yang bersiap di luar wilayahnya. Tawa dingin keluar dari bibirnya. "Mereka benar-benar berpikir bisa menghentikanku," gumamnya. Suaranya bukan lagi suara manusia biasa, tetapi gema dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dengan sekali ayunan tangannya, gelombang energi hitam melesat keluar, menghancurkan sebagian tanah di sekitarnya dan menciptakan lubang besar yang seolah-olah mengarah langsung ke kedalaman neraka. Di balik dinding kuil, suara ledakan terdengar, membuat semua orang yang berkumpul di dalamnya tersentak. "Ia tahu kita berkumpul," bisik seorang pendeta tua. "Tidak ada waktu lagi. Jika kita tidak bergerak sekarang, kegelapan akan semakin sulit dihentikan." Ardhaka menatap para kesatria yang kini mulai mempersiapkan diri. Tidak ada jalan untuk mundur. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah maju dan menghadapi monster yang dulunya adalah seorang raja yang mereka hormati. Malam itu, mereka berangkat menuju istana yang kini telah berubah menjadi tempat terkutuk. Udara semakin dingin, dan kabut hitam mulai menyelimuti jalanan yang dulunya ramai oleh pedagang dan rakyat yang menjalani kehidupan damai. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seakan-akan tanah itu sendiri menolak kehadiran mereka. Namun, Ardhaka terus melangkah tanpa ragu. Pedangnya bersinar redup di bawah cahaya obor yang mulai meredup. Saat mereka mendekati gerbang istana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan-bayangan yang sebelumnya hanya berputar di udara kini mulai membentuk sosok-sosok mengerikan. Makhluk setengah manusia, setengah iblis, dengan mata kosong yang menyala merah. Mereka tidak bergerak seperti manusia biasa, tetapi melayang dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Salah satu dari mereka meluncur ke arah seorang kesatria, mencengkeram lehernya dengan kuku tajam dan dalam sekejap, tubuh kesatria itu mengering seolah-olah seluruh hidupnya telah dihisap habis. Kekacauan terjadi dalam sekejap. Para kesatria menghunuskan pedang mereka, mencoba menangkis serangan makhluk-makhluk kegelapan itu, tetapi setiap kali mereka ditebas, mereka hanya berubah menjadi kabut hitam dan kembali membentuk diri. "Mereka tidak bisa dihancurkan dengan senjata biasa," seru seorang kesatria, panik. Namun, Ardhaka memperhatikan sesuatu. Ketika salah satu makhluk itu tersentuh oleh cahaya obor, tubuhnya mengejang dan menghilang dalam asap. "Cahaya!" serunya. "Gunakan cahaya untuk melawan mereka."
Para kesatria segera membakar obor mereka dan mengayunkannya ke arah makhluk-makhluk itu. Jeritan nyaring terdengar saat satu persatu mereka terbakar dalam cahaya yang menyilaukan. Untuk pertama kalinya, mereka menemukan harapan di tengah kegelapan yang begitu pekat. Namun, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Di dalam istana, Rakasura tersenyum tipis. "Mereka datang," katanya. Suaranya berbisik seperti angin dingin yang menyusup ke dalam jiwa. "Akhirnya, aku bisa menunjukkan kepada mereka apa artinya menghadapi kekuatan yang sesungguhnya." Dengan satu gerakan tangannya, cincin di jarinya mulai bersinar, dan dari bayangan yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih menakutkan mulai bangkit. Ardhaka dan para kesatria kini berdiri di depan gerbang istana, siap memasuki sarang kegelapan itu. Mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan hanya dengan pedang dan keberanian. Tetapi mereka tidak akan mundur. Langit di atas mereka masih merah, dan di kejauhan, suara jeritan yang tidak manusiawi menggema di antara dinding istana yang telah berubah menjadi reruntuhan neraka. Pertempuran belum dimulai, tetapi kegelapan sudah menyambut mereka. Langkah-langkah mereka terdengar menggema di sepanjang koridor yang kini berubah menjadi labirin kelam. Ardhaka dan para kesatria melangkah dengan hati-hati, pedang mereka terhunus. Obor-obor yang menyala redup di tangan mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menahan kegelapan yang begitu pekat. Di sekitar mereka, dinding istana yang dulunya megah kini tampak retak, berlumuran sesuatu yang tampak seperti darah kering, dan di beberapa sudut, suara bisikan aneh terdengar, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari bayangan yang tak terjangkau mata. Udara di dalam istana terasa semakin berat, dipenuhi aroma busuk yang menusuk hidung, seperti daging yang telah membusuk selama berabad-abad. Salah satu kesatria, seorang lelaki bertubuh kekar bernama Mahesa, menekan dada dengan ekspresi ketidaknyamanan. "Ini bukan hanya sekadar udara pengap," gumamnya. "Rasanya seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang mengawasi kita." Tak lama kemudian, bisikan itu berubah menjadi suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Ardhaka menghentikan langkahnya. Ia bisa merasakan energi yang berasal dari cincin Raja Iblis semakin kuat. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jiwanya dan mencoba menariknya ke dalam pusaran kegelapan. Namun, ia menguatkan hati. Jika ia goyah sekarang, maka seluruh perjuangan mereka akan sia-sia. "Jangan biarkan suara itu mempengaruhi pikiran kalian," katanya. Suaranya tegas namun tetap bergetar. "Ini adalah ujian pertama sebelum kita menghadapi kengerian yang sebenarnya." Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dari celah-celah batu yang retak, muncul asap hitam pekat yang berkumpul menjadi bentuk mengerikan. Dari dalam asap itu, muncullah sosok yang tidak lagi bisa disebut manusia. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi orang biasa, dengan tubuh kurus kering yang dibalut jubah hitam yang tampak seperti terus bergerak meski tidak ada angin. Wajahnya diselimuti bayangan. Tetapi dari kegelapan itu, 2 pasang mata merah menyala terang, menatap mereka dengan kebencian yang tak terlukiskan. Makhluk itu melangkah maju tanpa mengeluarkan suara, namun dengan setiap langkahnya, lantai di bawahnya retak dan membusuk, seolah-olah kehadirannya sendiri mampu merusak dunia di sekelilingnya. Para kesatria segera mengangkat pedang mereka, siap bertempur. Tetapi sebelum mereka bisa menyerang, makhluk itu mengangkat tangannya dan dalam sekejap, bayangan-bayangan di sekeliling mereka bergerak seperti tentakel hidup, mencengkeram tubuh mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Jeritan terdengar dari beberapa kesatria yang tubuhnya terseret ke dalam bayangan, menghilang tanpa jejak. Ardhaka menggertakkan giginya. Ia mengangkat pedangnya dan menebas bayangan yang mencoba meraih tubuhnya, tetapi serangannya hanya menembus udara kosong. "Ini bukan makhluk biasa," pikirnya. "Ini adalah perwujudan dari kekuatan cincin itu sendiri." Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara yang begitu dalam dan dingin, seperti angin musim dingin yang menusuk tulang. "Manusia bodoh!" Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Kalian berpikir bisa menghentikan kegelapan ini dengan pedang dan cahaya? Kalian bahkan tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi." Ardhaka menoleh dan melihat bahwa di ujung ruangan, di atas singgasana yang telah berubah menjadi batu hitam berlumuran darah, duduklah Rakasura. Tubuhnya kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan cincin, dengan kulitnya yang berubah gelap dan mata yang bersinar merah seperti neraka yang tak mengenal akhir. Ia menatap mereka dengan seringai penuh kebencian,
seperti seorang raja yang menikmati penderitaan rakyatnya. Aku telah melihat masa depan, lanjut Rakasura, suaranya semakin menggema. Dan tidak ada satupun di antara kalian yang akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan satu gerakan tangannya, cincin di jarinya mulai bersinar lebih terang, dan dari dalam bayangan, muncul makhluk-makhluk yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tubuh mereka bagaikan terbuat dari kegelapan murni, dengan tangan panjang dan mata kosong yang hanya memancarkan cahaya merah. Ardaka tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung dalam kondisi seperti ini. Jika mereka terus mencoba menyerang dengan cara biasa, maka mereka hanya akan menjadi korban berikutnya. Ia harus berpikir cepat. Lalu, ia teringat akan sesuatu, kata-kata dari pendeta tua di kuil sebelumnya. Kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan, tetapi dengan kehendak yang lebih besar. Tanpa membuang waktu, Ardaka menutup matanya dan menarik napas dalam. Ia harus menemukan cahaya dalam dirinya sendiri, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Dalam hatinya, ia mengingat kembali semua yang telah dilalui, negeri yang dulu damai, keluarga yang telah hilang, dan semua orang yang bergantung padanya untuk membawa harapan. Cahaya kecil mulai bersinar dalam pikirannya, dan semakin ia mempercayai dirinya sendiri, semakin terang cahaya itu menjadi. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru keemasan yang memancar dari dalam jiwanya. Para kesatria yang masih bertahan menatapnya dengan mata terbelalak, dan bahkan Rakasura tampak sedikit terkejut. Cahaya itu semakin terang, menelan bayangan di sekelilingnya, dan saat Ardaka membuka matanya, sinar keemasan yang begitu murni meledak dari tubuhnya, mengusir kegelapan yang menyelimuti ruangan itu dalam sekejap. Makhluk-makhluk bayangan menjerit sebelum tubuh mereka menguap menjadi asap. Lantai yang sebelumnya membusuk kembali seperti semula, dan udara yang berat kini menjadi lebih ringan. Namun, meskipun kegelapan itu telah terusir untuk sementara, Ardaka tahu bahwa pertempuran sebenarnya masih belum dimulai. Rakasura berdiri dari singgasananya. Wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Menarik, katanya, suaranya kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kau benar-benar mengira bisa menentangku dengan cahaya kecil itu? Ia mengangkat tangannya, dan cincin di jarinya bersinar semakin kuat, melepaskan gelombang energi hitam yang mulai mengubah seluruh ruangan menjadi dunia yang berbeda. Dunia di mana kegelapan adalah satu-satunya yang berkuasa. Ardaka menggenggam pedangnya erat. Ia tahu bahwa saat ini, ia bukan hanya bertarung demi dirinya sendiri. Ia bertarung demi semua orang yang telah mempercayainya. Dan meskipun ia tahu bahwa lawannya bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah, ia tidak akan mundur. Dengan langkah mantap, ia maju, bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan takdir seluruh dunia. Suara ledakan bergema di seluruh ruangan ketika gelombang energi hitam yang dilepaskan dari cincin Raja Iblis menghantam lantai dan dinding, membuat bebatuan besar runtuh dari langit-langit istana yang telah lama ditinggalkan. Ardaka melompat ke samping, menghindari serangan yang hampir merenggut nyawanya, sementara para kesatria yang masih tersisa berusaha menghindar sebaik mungkin. Namun, tidak semua dari mereka cukup cepat. Teriakan kesakitan menggema saat beberapa dari mereka terseret ke dalam bayangan. Tubuh mereka lenyap dalam kekosongan yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Rakasura tertawa. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan makhluk yang telah kehilangan dirinya sendiri kepada kegelapan. Mata merahnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan tubuhnya kini sepenuhnya dilingkupi oleh aura hitam pekat yang terus bergerak seperti api neraka yang tak pernah padam. Ia mengangkat tangannya, dan dari lantai yang retak, muncul sosok-sosok mengerikan. Pasukan bayangan yang terbentuk dari kegelapan murni, masing-masing memiliki mata merah yang sama dengan tuannya. Ardaka tidak punya pilihan selain bertindak cepat. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mengerahkan seluruh energinya ke dalam pedangnya. Cahaya keemasan yang sempat ia panggil sebelumnya kini mulai kembali menyelimuti tubuhnya, meskipun kali ini terasa lebih sulit. Kegelapan yang menyelimuti ruangan itu begitu kuat, seperti tangan tak kasat mata yang terus mencoba meredam sinarnya. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Jika ia menyerah sekarang, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan Rakasura. Dengan teriakan yang menggema, Ardaka melompat maju, menebas salah satu makhluk bayangan yang mencoba mendekatinya. Pedangnya bersinar terang saat menembus tubuh makhluk itu, dan dalam sekejap, sosok tersebut menguap menjadi asap hitam yang segera terserap kembali oleh bayangan di sekeliling mereka. Tetapi untuk setiap satu yang ia hancurkan, dua lagi muncul menggantikannya.
Sementara itu, Rakasura tetap berdiri di atas singgasana hitamnya, mengawasi pertempuran dengan ekspresi puas. "Kau terlalu lambat, Ardhaka," katanya dengan suara penuh ejekan. "Cahayamu mungkin mampu mengusir kegelapan, tetapi itu hanya sementara. Bayangan akan selalu kembali. Tidak peduli seberapa terang kau bersinar, pada akhirnya kau akan kelelahan, dan saat itu tiba, aku akan menghabisimu." Ardhaka mengabaikan kata-kata itu dan terus bertarung. Namun, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia menghancurkan salah satu makhluk bayangan, cincin di tangan Rakasura tampak semakin bersinar. Seolah-olah setiap kematian yang terjadi justru memperkuat kekuatannya. Ia harus menemukan cara lain untuk melawan, karena jika ia terus bertarung seperti ini, maka ia hanya akan membantu musuhnya menjadi lebih kuat. Di tengah pertempuran, ia mendengar suara lemah dari belakang. "Ardhaka, kita tidak bisa terus seperti ini." Itu adalah Mahesa, satu-satunya kesatria yang masih bertahan di sisinya. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal-sengal, tetapi ia masih memegang pedangnya dengan erat. "Jika kita terus bertarung, kita akan kehabisan tenaga sebelum sempat mendekatinya." Ardhaka mengangguk. Ia tahu Mahesa benar. Mereka membutuhkan strategi lain. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat semua yang ia pelajari selama perjalanannya. Kemudian, ia teringat sesuatu, legenda lama tentang bagaimana cincin Raja Iblis pertama kali diciptakan. Cincin itu bukan sekadar artefak, melainkan wadah bagi jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin kuat energi yang terserap oleh cincin itu. Itu berarti, jika mereka ingin menghentikan Rakasura, mereka tidak bisa terus membunuh pasukan bayangan. Mereka harus menyerang sumber kekuatannya langsung. Dengan tekad baru, Ardhaka mengubah taktiknya. Ia mulai menghindari konfrontasi langsung dengan makhluk-makhluk bayangan dan fokus mencari celah untuk mendekati Rakasura. Setiap kali ada serangan datang, ia hanya menghindar, menggunakan gerakan yang cepat dan lincah untuk mengelak dari serangan musuh tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menyerap lebih banyak energi. Rakasura segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menggeram marah, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Kau pikir bisa menghindari takdirmu?" raungnya. "Aku adalah penguasa kegelapan. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kau bisa bersembunyi dariku." Tiba-tiba, cincin di jarinya bergetar hebat, dan dari dalamnya, muncul sebuah cahaya hitam yang lebih pekat dari sebelumnya. Cahaya itu meledak ke segala arah, mengubah seluruh ruangan menjadi lautan bayangan yang nyaris menelan mereka semua. Ardhaka merasakan tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dunia lain. Namun, di saat yang sama, ia melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kegelapan itu. Di tengah gelombang bayangan yang berputar-putar, ada sebuah titik kecil cahaya biru yang hampir tak terlihat. Itu adalah inti dari kekuatan cincin tersebut, titik lemah yang selama ini tersembunyi oleh lapisan kegelapan. Ardhaka tahu ini adalah kesempatannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengangkat pedangnya dan menerjang ke arah titik cahaya itu. Rakasura menyadari niatnya dan berusaha menghentikannya. Tetapi kali ini, Ardhaka lebih cepat. Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menebas langsung ke pusat cahaya itu. Dalam sekejap, dunia di sekeliling mereka berubah. Bayangan yang menutupi ruangan mulai bergetar, lalu menghilang satu persatu. Makhluk-makhluk yang sebelumnya mengepung mereka kini lenyap tanpa suara, dan tubuh Rakasura sendiri mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Ia menjerit. Untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan cincin itu, ada ketakutan di wajahnya. "Tidak, ini tidak mungkin." Suaranya berubah menjadi raungan mengerikan, tetapi pada saat itu, sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Cincin di jarinya bersinar sekali lagi, lalu pecah menjadi serpihan kecil yang melayang ke udara sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Tubuh Rakasura runtuh ke tanah, kembali ke bentuk manusianya yang asli. Matanya kosong, tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Ardhaka berdiri di atasnya, pedangnya masih terangkat, tetapi ia tahu pertempuran ini telah berakhir. Cincin Raja Iblis telah dihancurkan. Namun, meskipun kegelapan itu telah sirna, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dunia telah berubah.
dan luka yang ditinggalkan oleh cincin itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Tetapi untuk saat ini, mereka telah memenangkan pertempuran ini. Ardhaka menatap ke langit-langit yang mulai runtuh. Sudah waktunya untuk pergi. Dengan langkah mantap, ia dan Mahesa berjalan keluar dari reruntuhan istana, meninggalkan bayang-bayang masa lalu di belakang mereka. Langit kelam masih menggantung di atas reruntuhan istana tempat Rakasura dikalahkan. Meskipun cincin Raja Iblis telah dihancurkan dan pasukan bayangan telah lenyap, Ardhaka dan Mahesa masih merasakan sisa energi gelap yang mengendap di udara. Reruntuhan itu sendiri tampak seperti makhluk yang perlahan sekarat. Dindingnya retak, tiang-tiangnya roboh, dan lantainya bergetar seakan hendak runtuh sepenuhnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Kegelapan itu belum sepenuhnya sirna. Ardhaka menatap ke arah tubuh Rakasura yang kini tergeletak di atas batu dingin. Lelaki itu sudah tidak lagi bergerak, tetapi aura hitam yang mengelilinginya belum sepenuhnya menghilang. Sesuatu masih bersembunyi di dalam tubuhnya, seolah-olah kekuatan iblis yang terkandung dalam cincin itu belum sepenuhnya lepas. Mahesa, yang masih terengah-engah akibat pertempuran sebelumnya, ikut memperhatikan dengan raut wajah cemas. Aku tidak menyukai ini, Ardhaka. Kenapa kegelapan itu masih ada? Ardhaka tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati tubuh Rakasura dengan hati-hati. Pedangnya masih terangkat. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba udara di sekelilingnya bergetar. Tubuh Rakasura yang semula diam mendadak bergerak. Bukan dalam bentuk manusiawi seperti sebelumnya, melainkan dengan cara yang lebih menyeramkan. Daging dan tulangnya mulai meluruh, berganti menjadi kabut hitam pekat yang menggeliat seperti ular raksasa. Dalam sekejap, kabut itu melesat ke udara, membentuk pusaran yang berputar semakin cepat di atas mereka. Mahesa mundur beberapa langkah. Matanya membelalak melihat fenomena mengerikan itu. Ardhaka, apa ini? Serunya. Tetapi Ardhaka sudah menduga bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Ia menggenggam erat pedangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari pusaran kegelapan itu. Tiba-tiba, dari dalam pusaran tersebut, terdengar suara. Itu bukan suara Rakasura, melainkan suara yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Kalian pikir telah menghancurkan kekuatanku. Suara itu bergema di seluruh langit, membuat bumi bergetar. Kalian hanya membebaskanku dari wadah yang lemah. Kini, aku bebas, dan aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Kabut hitam itu tiba-tiba menyatu, membentuk sesosok makhluk raksasa dengan mata merah menyala dan tubuh yang tidak sepenuhnya memiliki bentuk tetap. Wajahnya tampak berubah-ubah, kadang menyerupai Rakasura, kadang menyerupai sosok-sosok mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat udara terasa semakin berat. Ardhaka mengerti apa yang sedang terjadi. Cincin Raja Iblis memang telah dihancurkan, tetapi entitas yang menghuninya tidak benar-benar lenyap. Iblis yang bersemayam di dalamnya selama berabad-abad kini telah terbebas, tidak lagi terikat oleh tubuh Rakasura. Itu berarti pertempuran mereka belum berakhir. Mahesa menggertakkan giginya. Ardhaka, kita harus kabur. Kita tidak bisa menghadapi ini sekarang. Kau kelelahan, aku kelelahan. Kita butuh waktu untuk menyusun rencana. Tetapi Ardhaka tahu mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Jika mereka membiarkan makhluk itu pergi sekarang, tidak ada yang tahu bencana apa yang akan ia timbulkan di dunia luar. Dengan sisa kekuatannya, Ardhaka melangkah maju dan mengarahkan pedangnya ke sosok iblis tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, katanya tegas. Jika kau ingin kebebasan, maka kau harus menghadapiku terlebih dahulu. Iblis itu hanya tertawa lebih keras. Beraninya kau menantangku, manusia kecil, katanya. Aku telah menunggu ribuan tahun untuk bebas, dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Tanpa peringatan, ia melesat ke arah Ardhaka dengan kecepatan luar biasa. Ardhaka nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya bisa mengangkat pedangnya dan menahan serangan yang datang, tetapi dampaknya begitu kuat hingga ia terlempar beberapa meter ke belakang. Mahesa bergegas membantunya berdiri, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, iblis itu sudah kembali menyerang. Pertempuran kembali berkobar. Kali ini, Ardhaka dan Mahesa tidak hanya berhadapan dengan kekuatan manusia yang terpengaruh oleh cincin, tetapi dengan iblis yang sebenarnya,
makhluk yang selama ini hanya mereka kenal melalui legenda. Setiap serangannya dapat menghancurkan batu, setiap raungannya mengguncang tanah di bawah mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang bertarung melawan sesuatu yang jauh di luar kemampuan manusia biasa. Namun, Ardhaka tidak berniat menyerah. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, mengumpulkan sisa energinya. Ia telah melewati begitu banyak pertempuran, menghadapi begitu banyak bahaya. Ia tidak akan membiarkan dirinya kalah di sini. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia kembali maju, siap untuk menghadapi makhluk yang kini menjadi ancaman terbesar bagi dunia. Ardhaka berdiri dengan napas tersengal. Pedangnya masih erat dalam genggaman. Di hadapannya, sosok iblis raksasa yang telah terlepas dari cangkangnya melayang di udara. Tubuhnya masih terus berubah bentuk, kadang menyerupai Rakasura, kadang menjadi wajah-wajah mengerikan yang seolah merupakan akumulasi dari semua jiwa yang telah dimakan oleh cincin itu selama berabad-abad. Udara di sekitar mereka terasa begitu berat, seakan-akan dunia sendiri menolak keberadaan makhluk ini. Mahesa berdiri di samping Ardhaka. Luka-luka di tubuhnya membuatnya kesulitan untuk bergerak cepat, tetapi tekadnya tetap tidak surut. Makhluk ini, dia lebih kuat dari yang kita kira, gumamnya. Matanya tak lepas dari bayangan besar yang berputar di langit. Bagaimana kita bisa melawannya? Cincinnya sudah hancur, tetapi dia masih di sini. Iblis itu tertawa. Suaranya bergema di seluruh negeri. Manusia bodoh, katanya. Matanya menyala dengan api yang tak berasal dari dunia ini. Cincin itu hanyalah wadah, sebuah penjara yang dibuat oleh para leluhur kalian untuk membatasi kekuatanku. Sekarang, penjara itu telah hancur, dan aku telah kembali ke bentuk asliku. Kalian bukanlah lawanku. Aku adalah penguasa kegelapan, dan dunia ini akan menjadi milikku sekali lagi. Tanah di sekitar mereka mulai retak. Dari celah-celahnya, muncul tangan-tangan bayangan yang berusaha mencengkeram kaki mereka. Ardhaka dengan cepat melompat ke belakang, mengayunkan pedangnya untuk menebas makhluk-makhluk itu, tetapi semakin banyak yang muncul. Mahesa berusaha membantu, tetapi serangan demi serangan yang datang membuat mereka kesulitan untuk hanya sekadar bertahan. Ardhaka mulai berpikir keras. Jika makhluk ini benar-benar adalah sumber kekuatan asli dari cincin Raja Iblis, maka menyerangnya dengan cara biasa tidak akan berhasil. Ia harus mencari cara lain. Ia mengingat ajaran para pendeta di kuil tersembunyi, bahwa kegelapan tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan biasa, melainkan harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tetapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Saat cincin itu masih utuh, kekuatannya berasal dari mengonsumsi jiwa-jiwa yang lemah dan penuh ketakutan. Jika itu benar, maka ada kemungkinan bahwa makhluk ini masih terikat dengan energi yang sama. Itu berarti, jika ia bisa menemukan inti kekuatan makhluk itu, sumber sejati dari keberadaannya, maka ia mungkin bisa melemahkannya. Ada sesuatu yang kita lewatkan, katanya cepat kepada Mahesa, sambil menangkis serangan dari tangan-tangan bayangan yang masih terus muncul. Kita tidak bisa menghancurkannya dengan cara biasa. Kita harus mencari inti kekuatannya. Mahesa mengangguk, meskipun masih belum sepenuhnya mengerti. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, iblis itu mengangkat tangannya, dan dari dalam dadanya muncul sebuah cahaya merah tua yang berdenyut perlahan. Itu adalah inti kekuatannya, sumber dari semua kegelapan yang telah menyebar ke seluruh negeri. Tetapi sebelum Ardhaka bisa bertindak, iblis itu tersenyum sinis. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau coba lakukan? Katanya, sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit. Dari dalam bayangannya, muncul sebuah tombak hitam pekat yang terlihat seolah-olah terbuat dari kegelapan murni. Dengan kecepatan luar biasa, ia melemparkan tombak itu langsung ke arah Ardhaka. Ardhaka nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia mencoba menghindar, tetapi kecepatan serangan itu terlalu tinggi. Saat ia menyadari apa yang terjadi, sebuah dorongan kuat menghantamnya dan ia terlempar beberapa meter ke belakang, menghantam reruntuhan bangunan yang tersisa. Rasa sakit menusuk tubuhnya, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa tombak itu tidak melukai tubuhnya secara fisik, tetapi seolah menyerap energinya, melemahkan cahaya yang selama ini melindunginya. Mahesa berteriak, mencoba menyerang iblis itu, tetapi hanya dengan satu gerakan tangan, makhluk itu melepaskan gelombang energi yang menghantam Mahesa dan membuatnya terlempar ke tanah. Keduanya kini dalam posisi yang sangat buruk, sementara iblis itu semakin kuat. Namun, di saat-saat tergelap itu,
Ardhaka merasakan sesuatu di dalam dirinya. Cahaya di dalam jiwanya yang semula hampir pada mulai menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, perjalanannya, orang-orang yang telah mempercayainya, semua pengorbanan yang telah dilakukan agar dunia ini tidak jatuh ke dalam kehancuran. Kegelapan memang kuat, tetapi cahaya yang berasal dari hati yang murni tidak akan pernah bisa dipadamkan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ardhaka berdiri kembali. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, dan kali ini, cahaya yang keluar dari pedangnya lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu begitu kuat hingga bahkan iblis itu mundur sedikit. Matanya menyipit karena sinarnya yang menyilaukan. "Kau salah," kata Ardhaka, suaranya penuh keyakinan. "Cincin itu bukan hanya penjara bagimu. Itu adalah batas yang diciptakan karena bahkan kegelapan sepertimu memiliki kelemahan. Dan aku akan menemukan kelemahan itu." Dengan kecepatan yang luar biasa, Ardhaka menerjang ke depan, menembus bayangan yang berusaha menghalanginya. Iblis itu mencoba menyerangnya lagi, tetapi kali ini Ardhaka sudah siap. Ia menghindari serangan itu dengan mudah, lalu melompat ke udara, mengarahkan pedangnya langsung ke inti cahaya merah yang berdenyut di tubuh iblis itu. Saat pedangnya menusuk tepat ke pusat kegelapan itu, terdengar suara jeritan yang begitu menyakitkan hingga tanah di bawah mereka bergetar hebat. Iblis itu menggeliat. Tubuhnya mulai kehilangan bentuknya yang stabil, berubah menjadi bayangan yang berputar-putar tanpa kendali. Cahaya merah yang sebelumnya bersinar kini mulai meredup, tanda bahwa kekuatan sejatinya telah terguncang. Ardhaka tahu bahwa ini adalah saatnya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengerahkan energi terakhirnya ke dalam pedang, dan dalam satu tebasan terakhir, ia menghancurkan inti kekuatan iblis itu. Dalam sekejap, langit yang selama ini dipenuhi kegelapan berubah. Bayangan-bayangan yang menyelimuti negeri perlahan memudar, dan udara yang sebelumnya terasa berat kini kembali ringan. Iblis itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, terserap kembali ke dalam kehampaan yang dulu mengurungnya. Ardhaka jatuh berlutut, kelelahan luar biasa menguasai tubuhnya. Mahesa berjalan tertatih mendekatinya, matanya masih dipenuhi keterkejutan. "Apakah kita menang?" tanyanya pelan. Ardhaka menatap langit yang kini kembali biru, merasakan sinar matahari menyentuh kulitnya untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ya, kita menang." Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun pertempuran ini telah berakhir, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dunia telah berubah, dan luka yang ditinggalkan oleh cincin Raja Iblis tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, untuk saat ini, ia bisa merasa lega, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, cahaya telah kembali ke dunia ini. Langit di atas negeri yang telah terselamatkan masih dipenuhi dengan warna merah keemasan dari matahari yang terbenam di ufuk barat. Udara yang sebelumnya begitu berat, penuh dengan kegelapan dan bisikan-bisikan jahat dari iblis, kini terasa lebih ringan, seakan-akan dunia menghembuskan napas lega setelah sekian lama dicekam oleh teror. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, bayang-bayang kehancuran masih menyelimuti tanah ini, meninggalkan jejak luka yang mendalam bagi mereka yang selamat dari bencana ini. Ardhaka berdiri di atas reruntuhan kuil kuno, tubuhnya penuh dengan luka yang masih mengucurkan darah. Tangannya yang masih menggenggam pedang seolah tak mampu melepaskannya, meskipun bahunya sudah begitu lelah setelah pertempuran panjang yang nyaris menghabisi hidupnya. Ia menatap hamparan tanah yang dipenuhi sisa-sisa peperangan, gedung-gedung yang hancur, pepohonan yang terbakar, dan mayat-mayat yang tergeletak tanpa nyawa, menjadi saksi bisu dari kekejaman yang telah terjadi. Mahesa, yang meskipun juga terluka parah, berjalan tertatih mendekatinya. Matanya menyapu pemandangan di sekitarnya dengan kesedihan yang sulit disembunyikan. "Ini bukan kemenangan yang indah," katanya lirih. Suaranya serak karena kelelahan dan duka yang ia rasakan. "Kita berhasil mengalahkan iblis itu, tetapi lihatlah apa yang harus kita bayar untuk itu." Ardhaka tidak segera menjawab. Ia merasakan kepedihan yang sama, tetapi ia tahu bahwa dalam setiap pertempuran, selalu ada harga yang harus dibayar. Dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Ia berpikir tentang orang-orang yang telah berkorban dalam perjalanan ini, para prajurit yang gugur, rakyat yang kehilangan tempat tinggal, dan mereka yang kini terpaksa menghadapi kehidupan baru yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dari kejauhan,
Terdengar suara isak tangis para penyintas yang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Beberapa di antara mereka mencari anggota keluarga yang hilang, sementara yang lain hanya bisa terduduk, menatap kosong ke tanah seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ardhaka menutup matanya sesaat, mencoba menahan rasa perih yang menyelinap ke dalam hatinya. Di tengah-tengah kehancuran itu, seorang pendeta tua berjalan mendekati mereka. Pakaiannya kotor dan robek, tetapi matanya masih memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia menatap Ardhaka dan Mahesa dengan penuh penghargaan sebelum berbicara. Kalian telah melakukan sesuatu yang besar hari ini, tetapi tugas kalian belum selesai. Ardhaka menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, Guru? Pendeta itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Kegelapan memang telah dikalahkan, tetapi bukan berarti ia telah lenyap sepenuhnya. Dunia ini telah berubah, dan luka yang ditinggalkannya akan tetap ada. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita memenangkan pertempuran ini, tetapi bagaimana kita akan membangun kembali dunia setelah kehancuran ini. Mahesa mengepalkan tangannya, menatap tanah dengan penuh kegelisahan. Aku tidak tahu apakah aku masih punya tenaga untuk membangun kembali apapun, katanya lirih. Aku hanya seorang prajurit, bukan seorang pemimpin atau penyelamat. Pendeta itu tersenyum tipis. Menjadi pahlawan bukan hanya tentang mengangkat pedang untuk bertarung, tetapi juga tentang mengangkat orang lain yang telah jatuh, membantu mereka menemukan harapan di tengah kehancuran. Kalian telah menyelamatkan dunia ini, tetapi dunia ini masih membutuhkan kalian untuk melanjutkan perjalanan yang lebih berat. Perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka yang telah ditinggalkan oleh peperangan ini. Ardhaka terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa sang pendeta benar. Perjalanan mereka belum selesai. Tidak peduli seberapa besar luka yang ditinggalkan oleh iblis itu, mereka harus menemukan cara untuk membawa cahaya kembali ke negeri ini. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Para prajurit yang masih hidup mulai berkumpul di sekitar mereka, menunggu petunjuk, menunggu seseorang yang bisa membimbing mereka menuju hari esok yang lebih baik. Ardhaka menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Tanyanya kepada pendeta itu. Pendeta itu tersenyum. Kita mulai dari yang paling sederhana, mengangkat mereka yang masih bisa berdiri, membantu mereka yang terluka, dan memastikan bahwa harapan tidak ikut terkubur dalam reruntuhan ini. Ardhaka menatap Mahesa, yang meskipun masih terlihat ragu, akhirnya mengangguk dengan tekad yang mulai tumbuh di matanya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa bahwa dunia ini masih memiliki harapan. Dengan langkah perlahan, Ardhaka dan Mahesa mulai berjalan menuju para penyintas. Mereka bukan lagi hanya pejuang yang bertarung melawan kegelapan. Mereka kini adalah cahaya yang akan membimbing dunia ke arah yang baru. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa semburat cahaya yang perlahan mengusir sisa-sisa kegelapan yang menyelimuti negeri ini. Cahaya mentari menyentuh tanah yang porak-poranda, menyoroti reruntuhan bangunan dan jejak luka yang masih tertanam dalam tanah. Namun, di antara puing-puing kehancuran, ada tanda-tanda kehidupan yang mulai bangkit. Para penyintas telah keluar dari persembunyian mereka, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa yang bisa diselamatkan. Sebuah dunia baru harus dibangun di atas tanah yang telah ternoda oleh peperangan, dan Ardhaka serta Mahesa tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir mereka. Ardhaka berdiri di atas sebuah bukit kecil, memandang ke bawah ke arah desa yang hampir hancur total. Ia melihat para lelaki yang mencoba membangun kembali rumah mereka dengan kayu-kayu yang tersisa, para perempuan yang merawat yang terluka, dan anak-anak yang masih terlalu takut untuk bermain seperti dulu. Hati Ardhaka terasa berat. Perang memang telah usai, tetapi bebannya belum benar-benar hilang. Ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa pertarungan sejati belum benar-benar berakhir. Mahesa berjalan mendekatinya dengan langkah pelan. Tubuhnya masih penuh dengan perban, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa tekadnya tidak pernah surut. Aku tak pernah berpikir bahwa setelah semua yang kita lalui, kita masih harus menghadapi tantangan yang lebih berat, katanya, suaranya datar tetapi penuh makna. Membangun dunia yang baru jauh lebih sulit daripada menghancurkan iblis. Ardhaka tersenyum pahit. Kita dilatih untuk bertarung, Mahesa. Tetapi kita tidak pernah diajari bagaimana caranya membangun kembali dunia setelah peperangan. Kita tahu cara mengangkat pedang,
Tetapi kita tak tahu bagaimana caranya menanam benih harapan di tanah yang telah hancur. Seorang pendeta tua yang sebelumnya memberi mereka nasihat muncul dari balik bayangan reruntuhan. Langkahnya tenang, tetapi penuh wibawa. Itulah ujian terakhir yang harus kalian hadapi, katanya. Kalian telah menaklukkan kegelapan, tetapi bisakah kalian menyalakan cahaya dalam hati orang-orang yang telah kehilangan segalanya? Mahesa menatap pendeta itu dengan ragu. Bagaimana kita bisa memberikan harapan jika kita sendiri belum menemukan kedamaian dalam diri kita? Pendeta itu tersenyum tipis. Kedamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus diciptakan, sedikit demi sedikit, seperti seorang pengrajin yang membentuk tanah liat menjadi guci yang indah. Kalian mungkin tak bisa menghapus semua kesedihan mereka, tetapi kalian bisa menjadi cahaya yang membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik. Ardhaka menarik napas panjang dan mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Cincin Raja Iblis memang telah dimusnahkan, tetapi pengaruhnya masih tersisa dalam bentuk ketakutan dan keraguan yang bercokol di hati banyak orang. Mereka harus memastikan bahwa bayangan kegelapan tidak akan muncul lagi, bahwa warisan dari kehancuran ini tidak akan melahirkan dendam baru yang akan membawa bencana lain di masa depan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, desa yang hampir musnah itu mulai bangkit kembali. Dengan bantuan Ardhaka dan Mahesa, para penyintas menemukan keberanian untuk memulai hidup baru. Sebuah dewan kecil dibentuk untuk mengatur pembagian sumber daya, dan tanah yang dulunya dipenuhi reruntuhan mulai digarap kembali untuk pertanian. Anak-anak yang sebelumnya kehilangan tawa mereka kini mulai berlarian di antara rumah-rumah yang baru dibangun. Meski luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya mereka memiliki alasan untuk tetap bertahan. Namun, di balik semua itu, Ardhaka tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ia berdiri sendirian di tepi sungai, menatap bayangannya di permukaan air yang tenang. Dalam keheningan malam, ia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Seakan ada bisikan halus yang berasal dari kedalaman pikirannya sendiri. Apakah benar kegelapan telah lenyap sepenuhnya? Apakah mereka benar-benar telah menang? Mahesa menghampirinya, menatapnya dengan penuh keprihatinan. Masih belum bisa tidur? Tanyanya. Ardhaka menggeleng pelan. Aku hanya berpikir, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Atau ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Mahesa menatap langit malam yang penuh bintang. Tidak ada yang benar-benar berakhir, Ardhaka. Sejarah akan terus berulang, dan mungkin suatu hari nanti, kegelapan lain akan muncul. Tetapi saat itu tiba, akan ada orang-orang seperti kita yang siap melawannya. Ardhaka mengangguk, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang perang melawan iblis atau kegelapan. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan dunia, tentang memastikan bahwa kejahatan tidak lagi memiliki celah untuk tumbuh di dalam hati manusia. Ia tidak bisa terus memegang pedang selamanya, tetapi ia bisa meninggalkan sesuatu yang lebih kuat, sebuah warisan tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tak akan pernah padam. Ketika matahari mulai terbit keesokan harinya, Ardhaka mengambil keputusan. Ia dan Mahesa akan tetap tinggal untuk sementara waktu, membantu desa ini hingga mereka benar-benar bisa berdiri sendiri. Setelah itu, mereka akan pergi, mencari tempat lain yang mungkin membutuhkan pertolongan mereka. Dunia ini luas, dan masih banyak luka yang belum tersembuhkan. Di bawah sinar mentari pagi, dua sahabat itu berjalan bersama, meninggalkan jejak mereka di atas tanah yang masih basah oleh embun. Mereka tidak tahu kemana takdir akan membawa mereka selanjutnya.